Ibu sudah bisa memprediksi sebenarnya, cuma ingin meyakinkan gitu ya. Kira-kira dari kalian kalau di rumah belajar ya sendirian atau dibantu orang tua, tanya-tanya, jawabnya sama kakak, kira-kira gimana soalnya? Sambil maksudnya nonton TV, apa dengerin musik, atau mau nyopis, medi lah. Kira-kira bagaimana? Nonton TV atau dengerin musik gitu kalau lagi belajar. Ya, yang jujur aja. Nonton TV, karena TV. Kalau dia dibantu sama kakak. Kalau Raffi belajarnya dibantu sama kakak. Kalau ini itu sendiri tanpa bantuan orang tua, kakak, malah sambil main TikTok gitu. Lo Pan, mana Pan? Kalau liburan kira-kira gimana sih? Apa di rumah? Apa saya mau jalan-jalan ke museum? Jalan-jalan. Aku keliling kampung. Kalau bukan, main layar. Berarti Jombang ini suka yang berhubungan, ya, tidak suka dia. Sama juga dia. Kalau tadi, kalau liburan, di rumahnya ini. Kalau hotel, lebih suka yang ada. Kalau lady, di rumah aja. Kalau misalnya ada bumbu-bumbu yang kira-kira apa yang kalian lakukan? Jawab aja sih jujur-jujurnya kan, yang ibu pengen tahu aja. Kira-kira pertama kali yang dilakukan kalau melihat sayur atau ada sayur, ada mie goreng gitu ya, yang sudah siap biasa aja seperti ini, sarimi, sama sayur, ada ikan, apa yang akan kamu lakukan dulu? Iya, yang mana yang mau dimasak? Kesukaan kamu yang mana? Oh, ini instan. Dia tidak suka meracik, jadi dia suka yang instan gitu ya. Kalau kamu kan ada sayur, ada ikan yang mentah semua, terus di sampingnya ada mie instan. Ya, mie bumbu itu yang langsung saji itu loh. Kira-kira kamu mau yang dilakukan apa ya? Mie instan doang. Kalian berdua bisa goreng telur, bisa? Oh, bisa tempe? Hei, kalian dulu. Mereka lebih suka yang praktek gitu ya. Kalau tadi goreng ikan bisa, berarti sering bantu orang tua. Kalau dia, goreng ikan karena dia saya tahu ayahnya adalah apa namanya? Bukan restoran sate, jadi dia sudah mampu meracik sendiri. Seandainya ibu tanya gitu ya, kalau disuruh buat minuman kesukaannya kalian, kira-kira minuman apa ya yang ada di sini? Jus jambu, tahu bikin sendiri? Kira-kira bagaimana kalau ibu pengen tahu prakteknya? Apa jambunya? Blender. Gula. Jadi tidak usah pakai sirup lagi ya. Blender. Kalau gila minum sendirian atau sama ayah, ibu, adik, kakak, sama kakak, juga sama kakak. Kalau lagi minum
minuman favoritnya apa? Susu Milo. Susu Milo. Boleh Ibu tahu gimana caranya meracik apa? Buat atau buat sendiri atau lihat YouTube? Oh gini caranya gitu. Buat sendiri. Boleh Ibu tahu bagaimana cara mempraktekannya? Pertama-tama siapkan bahan-bahan dulu dan siapkan panci, lalu isi air, lalu hidupkan kompor dan buat yang mendidih. Sambil menunggu air yang mendidih, kita tuangkan susu menjadi gelas. Setelah itu kita tuangkan air yang sudah mendidih ke air yang gelasnya dan aduk. Setelah itu Baru diminum ya. Iya. Kalau Raffi minuman kesukaannya? Oh asli. Gimana caranya, Bib? Apa langsung beli? Apa kan harganya di jalan itu ya? Apa buat sendiri, Bib? Langsung beli. Ya. Kalau disuruh praktekkan, kira-kira bisa tidak? Coba gimana? Ibu pengen tahu. Berarti angkatnya loh Mbak ya, tidak usah dikerubah, langsung dipotong sama kulitnya ya. Ya. Sekarang Bapak minuman kesukaannya apa sih Mar? Es kopi sama dengan Ibu ya. Tahu itu beli langsung kan ada yang instan ya dari botol apa racik sendiri Mar? Oh diminta bantuan sama Ibu. Jadi Bapak tuh kalau bikin es kesukaannya minuman favoritnya dibantu orang tua. Kalau Mel, kamu Mel? Nutrisari. Oh iya yang sasetan itu ya. Oh, gimana coba? Ibu pengen tahu prakteknya. pertama-tama siapkan es batu. Batu loh. Es batu ya es. Tuangkan bubuknya dan dikasih air. Ada yang beda enggak caranya kalau bikin nutrisari? Oh ada di blender, dia dibusa dikotak-kotak dulu ya. Kalau Farin apa Rin? Oh teh hangat, sederhana, tidak rumit ya. Gimana coba bikin coba prakteknya? Ambil panci, masukkan air, Aduh, teh hangat berarti tidak usah es ya. Farin itu beda sendiri, dia paling suka yang hangat-hangat ya. Sekarang kalau seandainya Ibu tanya gitu ya, kalian pakai radio, gitu ya. Terus kalian tidak tahu kira-kira yang dilakukan apa? Apa tanya orang sekitar? Oke, kompas. C, asal tebak. Mana yang benar? Ini adalah yang ini. Gitu. Apa gitu coba? Lihat, Kalian gimana? Ya, bertanya kepada orang yang ada di situ yang dekat gitu ya. Kalian ready? Kalau Raffi? Sama juga tanya gitu ya. Aku enggak. Sama jadi tanya ke orang sekitar. Kalau Farin pas. Oh sama. Jadi kalau misalnya kebingungan tanya kepada orang sekitar gitu ya. Oke, terima kasih ya. Dengan pertanyaan ini nanti kamu untuk meyakinkan ibu minat kamu, profil belajar kamu sama gaya belajar kamu gitu ya. Ibu ingin kalian mengisi tentang apa aku anak pintar, linknya kami diberikan di sini ada pertanyaan. Apakah nanti kalian masuk ke gaya belajar yang mana? Apakah auditory apa sih Bu? Auditory itu lebih banyak mengingat gitu ya. Sedangkan ada 3, kinestetik, auditory, dan visual. Kalau yang kinestetik itu melibatkan seluruh tubuh, bergerak, semua bergerak, melihat,
sulit untuk diam. Saya sepertinya lebih paham ke Golkar, dia masuk ke kinestetik. Kenapa? Dari tadi maunya main layangan apa gitu ya, tidak bisa diam. Terus yang visual itu melibatkan penglihatan seperti itu. Untuk meyakinkan ibu itu, ibu ini kalian mengisi aku anak pintar. Di sini banyak pertanyaan yang nanti bisa aku anak pintar. Di sini banyak pertanyaan yang nanti bisa kalian isi dan ibu bisa menentukan minatnya kalian, gaya belajarnya yang mana sesuai dengan potensi yang ada pada kalian, gitu ya. Nanti misalnya ada kesulitan, boleh tanya sama ibu. Ayo sekarang masuk ke dalam link yang sudah ibu berikan. Di sini akan banyak ada pertanyaan. Silakan Lady, sudah masuk ya. Kerjakan Lady. Sejujur-jujurnya ya, karena ini tidak akan dinilai sama ibu. Aku nanti tidak naik kelas, tidak. Hanya ibu ingin menentukan. Berapa di? Nomor 10, Bu. Ada kesulitan? Tidak. Apa jawabannya di sini tadi? Kinestetik. Kinestetik ya, artinya memang tidak bisa diam, selalu bergerak, semua berfungsi ya, Lis ya. Yang lain apa kira-kira? Visual. Gofar apa, Bar? Auditori, Bu. Auditori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ibu mau tanya ya, dari tadi ibu datang sudah senyum sumringah, sudah semangat berarti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, yes, yes, yes. Semangat berarti sudah sarapan, sudah dapat doa dari orang tua, artinya sekarang sudah siap untuk belajar bersama Kariskiani Amalia, bukan bersama Umi. Tadi Umi. Nah, anak-anakku sekalian, sudah duduk sesuai dengan kesepakatan kita kemarin? Sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Kemarin sebelum pembelajaran ini dimulai, itu kan tanya, kita mengerjakan kemarin aku anak pintar tentang gaya belajar. Ada berapa katanya ibu gaya belajar kemarin? Ada 3, yaitu yang pertama audio, visual, dan kinestetik. Nah, kita rubah menjadi nama negara. Audio menjadi Amerika. Kinestetik berubah Korea. Dan visual berubah Vietnam. Visual menjadi Vietnam. Maka Amerika menjadi 2 kelompok. Satu kelompok Vietnam ada 2 kelompok. Kinestetik ada 1 kelompok.
supaya kita bersyukur posisi hari ini sudah merdeka. Kita bisa melanjutkan tugas-tugas dari para pahlawan. Salah satu tugas sebagai pelajar apa coba? Ayo tugasnya. Mengerjakan PR, tugas, mengejar prestasi, tidak main game terus. Benar terus? Benar. Main gamenya taruh dulu. Boleh main game, tapi sesuai dengan waktu. Waktunya belajar, belajar. Waktunya bermain, bermain. Nah sekarang, boleh ibu bertanya. Sekarang periksa kanan dan di kiri kalian. Adakah yang tidak ada temanmu di situ? Apa? Oh iya. Angga ada? Ada Bu. Semangat dan yes ya kan? Terus Ilham? Ilham yang tidak ada ya. Ilham tidak ada. Terus Ryan? Ada. Gofar? Nabila? Adila? Alif? Atiko? Lady? Dea? Ilham kemana Dea? Sakit ya? Sakit kepala masih sakit? Masih sakit ya. Nanti kalau semoga cepat sehat, biar kita tidak usah ke sana, berdoanya yang baik-baik agar kita bisa bertemu kembali bersama. Ya. Anissa? Raffi? Reza? Shirley? Farida? Ada? Vivi? Wah, siapa yang belum disebut tadi? Ya. Dendi? Dini? Email? Salah. Baik. Ya. Nah, Ibu membuka kembali. Silakan kalian melihat di proyektor kesepakatan kelas. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Coba kita disiplin. Ya, coba baca ya bersama-sama secara keras. Ayo, kita disiplin dan bertanggung jawab. Ya, kita main gamenya sekarang. Gamenya harus disiplin dan tanggung jawab. Kedua, kita selalu menjaga sopan santun dan tata krama. Kalimat yang tidak baik tidak boleh diatur. Karena ucapan tadi katanya ibu, ucapan adalah doa. Terus yang ketiga, kita saling menghargai dan melakukan yang terbaik. Jadi belajarnya posisikan hari ini yang sungguh-sungguh. Nah, kita satu tim, satu kelompok. Yes. Mana kamu buat kelompok saya? Sana, ya kok? Satu visi, satu misi, menyelesaikan tugas dengan baik. Mantap guys. Nah, game yang terakhir kita belajar dari kesalahan. Dalam kesalahan kita harus introspeksi, refleksi. Yang tidak baik kita kurangi, yang baik kita perbaiki. Nah, gamenya itu. Jadi kalau sebentar lagi kesepakatan apa lagi? Yuk kita tambahi. Saat bertanya harus yang lain harus tutup mulut. Termasuk pada menghargai sopan santun. Ya, itu diingatkan ya. Katanya Lady kemarin bahwasannya kita yang membuat peraturan. Bagaimana nih? Kita juga yang harus menyelesaikan tugasnya. Yes.
Contohnya Lady, jika kita sudah buat peraturan gamenya, berarti harus bertanggung jawab kepada kesepakatan. Nah, yuk sekarang tujuan kita belajar tentang kepemimpinan subtema 2 pembelajaran 5 adalah yang pertama melalui mengamati video. Nah, kita dapat menganalisis definisi tujuan tentang contoh-contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, dengan pembelajaran ini kita dapat merincikan, menganalisis contoh-contoh penerapannya. Dan yang ketiga, bagaimana setelah semua belajar dengan diskusi, maka kita dapat mempublikasikan, mempresentasikan kegiatan musyawarah di lingkungan sekitar dengan tulisan secara lisan dan media yang lain. Nah, sebentar lagi asiknya di situ kita akan bermain dengan aplikasi yang sudah kalian gunakan. Aplikasi apakah itu, Bu? Lagi apa salah kemarin, Cak? Capcut, ya kan? Canva, kita akan bermain di situ. Nah, yang keempat tujuannya yaitu melakukan dengan penugasan, kalian akan mampu melakukan kegiatan musyawarah di lingkungan sekitar dengan gaya belajar yang sudah ditentukan. Nah, ya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang sebelum pelajaran supaya senang ya, kita main permainan ya, biar tambah semangat. Ya, permainannya adalah bermain kelipatan. Jadi ibu tunjuk kalau misalnya Lady 1, Rafif 2, Angga 3, Nabila harus jawab jor. Kalau tidak jawab jor, berarti dia harus dihukum. Hukumnya apa ya sekarang? Kesepakatan apa ya? Apa joget? Apa nyanyi? Ayo apa? Kesepakatannya ya apa? Nyanyi apa? Balonku siap? Konsentrasi jawabnya mulai. Yes. Ya, mulainya 3 kali ya. Ya. Konsentrasi. Mulai. Yes. Mas, konsentrasi ya, siap. Kelipatan 4 harus mengucapkan ya. Dini, Nisa, 2, Angga, 3, Vivi, siapa dulu? Konsentrasi. Sampai bilang dan. Atika, jangan diulang, Mbak. Berlanjutan ya. 5, Adila, 6, Alif, Ryan, Jar, konsentrasi, lanjutkan. Amar, Gafar, 10, Alif, 11, Farid, Lord. Jar. Konsentrasi, tapi takut ya. Jar, langsung begitu. Lanjutannya siap ya. Dani, 13, Vivi, 13, 14. Tidak konsentrasi di kau ya. Berapa? 14. Sudah 14, bentar lagi. Wal, 16, Nabila, Jar ya. Konsentrasi Nabila berarti ya. Ya Allah, semoga ada satu yang salah ya Allah. Saya ingin mendengarkan suara merdu balon.
sebagai belajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui menghargai terhadap budaya tersebut. Nah, ada cerita sebelum pada tema yang sekarang ini, ceritanya tentang sebuah perlombaan tari. Di situ di buku itu menjelaskan bahwasannya buku temanya, silakan dikeluarkan buku temanya, bahwa si Andi sebagai ketua kelompok dari pagelaran tari tadi yang akan dilaksanakan dari perlombaan itu harus melakukan apa? Persiapan. Persiapannya berupa apa? Bermusyawarah untuk kesepakatan. Nah, lihat sekarang. Nah, sekarang ibu tanya, Pancasila silanya ada berapa? 5. Sebutkan. 1. Yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Andi adalah sila keberapa? Sila keberapa? Acungkan tangan, yuk. Pipi oke, 4, tepuk tangan, jempol. Apa sila keempat tadi? Sila keempat, ayo bilang. Mantap, jempol. Pada kegiatan musyawarah masuk kepada sila keempat dari Pancasila. Nah, musyawarah itu lihat di sana di proyektor, musyawarah itu dengan nama awalnya namanya adalah syura, yang artinya kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia. Yang kedua, pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah, perundingan dan juga perembukan. Dan yang terakhir, menyatukan pendapat yang berbeda-beda dengan masalah tertentu untuk mendapatkan penyelesaian. Jadi yang dilakukan Andi tadi sebagai ketua untuk lomba tari, yaitu melakukan musyawarah. Kenapa? Tadi untuk ini, untuk kegiatan yang ini, maksudnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, selanjutnya. Yes. Nah, musyawarah syura, namanya bagus ya, syura, hasil diskusi ya. Berkumpulnya, coba dibaca bersama. Berkumpulnya manusia untuk menimbulkan hal yang benar dengan mengungkapkan beragam perkara dalam satu permasalahan untuk mengambil keputusan. Nah, tempatnya orang berkumpul untuk menyelesaikan suatu masalah.
mana coba? Tugas apa di rumah? Coba Bi, ayo. Mel, ya apa Mel? Tugasnya apa Mel? Oke, siap bener. Kan karena Bu ada 5 orang keluarga. Aku punya kakak 3 kata Ibu. Ayah dan ibuku jadi 5. Jadi kakakku yang 3 ini Bu harus diskusi, musyawarah. Musyawarah apa pembagian tugas untuk membantu meringankan orang tua. Sapu ya Mel ya, sapu pagi Mel. Sore kakak, malam adik. Ada yang cuci piring siapa? Jadi orang tua tidak terlalu berat. Yang kedua, teman bisa berkumpul dengan orang tua dan kakak serta adik untuk membagi tempat yang harus dibersihkan. Kata Ibu ya, kamu bersihkan musola, kamu bersihkan halaman, kamu bersihkan dapur. Dengan bekerja bersama-sama maka permasalahan itu cepat selesai. Nah sekarang, untuk musyawarah juga bisa dilakukan untuk menentukan tempat wisata saat berlibur. Sebentar lagi liburan. Libur telah tiba, hore! Libur telah tiba, hore! Nah harus dimusyawarahkan. Ada yang berlibur ke rumah nenek, ada yang mau ke Korea, iya. Ada yang mau ke Vietnam, iya. Nah itu dimusyawarahkan sesuai dengan keuangan. Fulus tak ada tapi mau ke Korea. Ingat ya, ke dalam mimpi. Sekarang, walau sebagai anak, teman juga bisa menyampaikan pendapat dan keinginan sebagai bahan pertimbangan. Karena kamu anak, terus bapaknya bilang sama nggak boleh ikut, anak-anak nggak boleh. Tidak Bu, tidak boleh. Semua bisa untuk bersuara dan menawarkan pendapat. Nah, sehingga tempat yang dikunjungi akan merasa nyaman. Itu untuk musyawarah keluarga, contohnya itu. Sekarang, musyawarah dalam lingkungan sekolah. Siapa yang bisa bantu Ibu? Contohnya apa yo? Yang lain, Aladi apa di? Pemilihan ketua kelas. Oke, dan bisa bendahara bisa? Bisa. Wakil bisa? Bisa. Aku melakukan musyawarah dia masuk ini karena aku paling gede kan Ferdi, kata Ferdi, akulah ketua kelas, boleh? Tidak. Harus melakukan musyawarah. Terus siapa lagi misalnya musyawarah yang di sekolah contohnya apa? Atika gotong royong dalam apa? Ya lingkungan sekolah kemana coba contohnya? Penugasan? Musyawarah dulu. Bagian Senin siapa, Selasa siapa, Rabu sampai Sabtu, Minggu di rumahnya masing-masing. Nah, contoh yang kedua, yang ketiga apa? Kemarin kalian waktu rekreasi musyawarah tidak Ibu? Mau kemana? Ke Planet Jupiter gitu ya? Iya, kemarin kemana rekreasinya? Kemana? Itu musyawarah ya, pilihan BBL itu musyawarah. Ibu melakukan itu sesuai dengan masalah yang kita hadapi supaya kita bisa nyaman senang saat rekreasi. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga adalah di lingkungan
tidak dapat dilakukan musyawarah? Adakah? Ada. Kegiatan apa yuk? Sekarang coba. Ayo siapa yang bisa bantu ibu? Vivi apa Vi? Membuli. Membuli. Boleh nggak itu dimusyawarahkan? Tidak. Boleh. Yuk musyawarah, yuk musyawarah. Musyawarah. Nah, yaitu misalnya musyawarah besok kita pulangnya kumpul hari bersama-sama boleh? Tidak. Itu tidak musyawarah. Contoh yang kedua apa yuk? Yang bisa bantu Lady? Mengerjakan soal ujian. Benar. Musyawarah yuk. Nomor 1 apa? A. Nomor 2 B. Boleh? Boleh? Tidak boleh? Tidak boleh. Contoh yang ketiga ya. Siapa yang bisa bantu ibu? Mencetek. Ayo angkat tangan dulu pada. Kesepakatan apa? Mencetek. Mencontek. Yuk kita bersama-sama mencontek. Boleh? Oke. Ini melakukan tindakan spontan. Yuk besok sama-sama. Oh yuk. Nanti kita pulangnya yuk. Boleh? Tidak. Boleh? Tidak boleh. Misalnya ada teman sakit ya. Ilham sakit ya. Oh, kita musyawarahnya apa? Oke, nah jangan lupa kesepakatan. Acokan tak? Katanya dia menjenguk Bu Miner musyawarah itu bisa dimusyawarahkan? Bisa. Tidak boleh musyawarah saat teman sakit apa? Musyawarah apa? Tidak. Yuk jangan menjenguk. Kita doakan bersama-sama supaya sakit. Boleh? Tidak. Boleh musyawarahnya yuk. Kapan kita jenguk Ilham? Yuk kita sumbangan yuk. Beli apa besok yang mau dibawa ke rumahnya Ilham? Seperti itu musyawarahnya ya. Jadi musyawarah itu ada yang boleh dimusyawarahkan dan ada yang tidak boleh dimusyawarahkan. Nah, sikap dalam musyawarah yang mendorong persatuan dan kesatuan sesuai dengan tema hari ini, yaitu menggunakan bahasa yang santun. Bagus gambar. Yang kedua, tidak menyerang salah satu pihak. Jangan. Boleh? Boleh. Yang ketiga, tidak menyela atau memotong saat orang bicara. Saat orang bicara, boleh tidak? Boleh. Terus menghormati setiap anggota musyawarah. Terus tidak boleh merendahkan orang lain. Selanjutnya tidak boleh memaksakan. Harus pokoknya. Harus saya. Harus boleh enggak? Tidak boleh. Selanjutnya melaksanakan hasil musyawarah dengan baik. Dan yang terakhir, lapangkan dada seluas lapangan Wijaya Kusuma. Yaitu apa? Menerima pendapat dengan ikhlas sesuai dengan kesepakatan. Nah, musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat. Keputusan merupakan segala sesuatu yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan saat melakukan musyawarah. Keputusan dapat diambil secara berkelompok. Nah, jika keputusan diambil bersama, maka dilaksanakan juga secara bersama. Ibu, ada pertanyaan sedikit. Tadi kan sudah dibahas ya. Coba kamu sebutkan celah keempat. Tadi sudah disebutkan oleh Hilal. Terus, apakah dengan musyawarah kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan? Iya. Dan yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan? Tadi dengan melakukan salah satunya adalah kegiatan musyawarah. Nah, yuk. Akan ibu sesuai dengan tempat duduk dan tugasnya masing-masing sebentar lagi. Nah, jelas coba dilihat dulu kegiatannya yang akan kita lakukan sesuai dengan kelompok. Nah, kita yang kelompok apa ini? Coba lihat kelompok visual Vietnam 1, Vietnam 2.
hidupkan HP sesuai dengan alamat link yang sudah Ibu siapkan. Tadi melihat video, lihat dulu pembelajaran, coba lihat dulu tentang nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu melakukan kegiatan musyawarah yang ada di kalangan kehidupan ini. Terus setelah kalian melihat video tayangan tadi, dengarkan Mbak, dengarkan Ibu dulu sebelum melakukan, yaitu matikan dulu Mbak, yuk dengerin dulu perintahnya, yaitu kalian menulis kalimat-kalimat penting yang menurut kalian penting. Yang kedua, membuat laporan deskripsi setelah kamu melihat tayangan video animasi yang sudah Ibu berikan alamat linknya. Kalian nanti menulis laporan, menyusunnya menjadi beberapa paragraf, dan yang hasil akhirnya yaitu ketua kelas dan anggota mempresentasi. Nah, itu kelompok 1 Vietnam 1 dan 2. Jangan dulu dibuka dulu videonya, ya. Untuk yang lihat dulu, untuk yang auditory atau kelompok Amerika 1 dan 2 mana? Oke, siap, lihat. Kalian bertugas akan membaca buku tes halaman berapa? 95 secara bergantian. Oh iya, tunggu sebentar. Untuk yang visual tugasnya salah satunya akan membuat video menggunakan aplikasi Canva atau Capture tentang kegiatan musyawarah yang ada di sekolah. Lalu kalian buat keterangan itu ya untuk kelompok. Jadi Vietnam 1 dan Vietnam 2 selain mempresentasikan hasil laporan. Untuk yang Amerika auditory yaitu lihat. Untuk auditory itu mengingat, ya. Kalian mengingat, fokusnya pada mengingat. Jadi auditory itu kalian mengingat, kalian membaca satu persatu, diamati, didengarkan secara seksama, terus dicatat kalimat pentingnya sama, terus itu membuat laporan. Siap? Siap? Untuk yang kinesthetic adalah kelompok Korea. Gimana? Hanya melibatkan tubuh untuk bergerak, ya. Bergerak mempraktekkan dan sulit untuk diam. Kelompok ini sulit diam, maunya bergerak terus. Maka nanti kelompok Korea kinesthetic ada di luar. Nah, bagaimana Bu pelaksanaannya? Nah, lihat. Kelompok kinesthetic adalah proyeknya adalah mempraktekkan dengan mengurutkan gambar dengan kalimat petunjuk. Sudah Ibu tempel di tempat-tempat tertentu. Nanti anggotanya siap sedia lari berhamburan jadi gambar itu. Setelah itu disusun, diberi tulisan gambar itu 1, 2, 3 sesuai dengan cerita. Setelah itu kamu buatkan laporan dari hasil yang kami lakukan dan mengurutkan gambar, maka kami dapat memutuskan, barulah itu dijadikan laporan beberapa paragraf dan hasil akhirnya dipresentasikan. Siap? Siap. Ada pertanyaan? Belum dimulai? Apa kok? Tidak ada? Jadi tugas sebentar lagi berkolaborasi dengan teman. Oke, siap? Ayo, silakan Ian, Vietnam 1 dan 2, buka linknya, silakan mendengarkan. Pindah ke sini aja Mbak ya, biar tidak mendengar bising dengan suara yang di Amerika. Ya, pindah ke sini. Yang ini
Ada berapa? Ada berapa gambar? Kurang satu gambar. Faris anemu. Ada di mana yuk? Cari yuk. Ayo cari. Cari yang semangat yuk. Ada berapa sudah di? Ada 5. Kurang satu. Skip. Dapat berapa? Ya, ditulis di bangku sini, buatkan, terus buatkan laporan, yuk. Silakan. Urutkan, yuk, urutkan. Kerja kelompok, silakan, yuk, urutkan, dicatat. Ceritanya apa di situ? Ibu ambilkan lembar jawaban ya. Iya, Bu. Silakan. Ini lembar jawabannya, dicatat dulu. Selanjutnya laporannya silakan kalian tulis di sini. Tulis kelompok dan anggotanya, ya. Ini diberi urutkan dulu, kasih nomor, Mbak, ya. Selanjutnya ditulis. Tulis di kertas oretan dulu, Mbak, sebagian, ya. Shirley, bantu temannya. Mana kira-kira? Yang nomor 1 yang mana? Cerita yang pertama. Orang mau buang sampah. Tulis keterangannya di sini, Mbak. 1, 2, 3. Yang mana nomor 1 duluan? Itu nomor berapa, Mbak? Karena buang sampah sembarangan, ya dibuat cuci terus ya. Bener ya. Nanti sakit diare. Terus yang ini nomor berapa? Karena warga merasa resah, jadi warga bergotong royong untuk membersihkan. Oh, siap, bagus. Lanjut. Keren ya. Nah, kalian sudah bisa ya. Selanjutnya kampungnya atau kotanya bersih ya. Iya. Ya, silakan ditulis laporannya ya. Assalamualaikum, gimana? Sudah mulai? Silakan, kelompok. Dengerin temannya. Dia seorang anak yang sederhana dan ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan kedua. Kita anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya adalah yang Dicatat ya saya. Kalimat pentingnya apa sah? Nih, untuk kelompok laporannya, laporan kelompoknya. Kelompoknya ya silakan. Bisa ya. Ada yang kesulitan ya. Tulis dulu, setelah itu buat laporan Nabila ya. Ya, dipindah ke sini laporannya nak ya. dianggap sebagai korupsi. Agar aku bisa melihat jawabannya di kertas ulanganmu. Pintar gugut, tidak tak bergeming. Ia hanya mengelengkan kepala pelan-pelan tanpa menengok ke belakang. Gugur mengenai.
sholat. Kita tidak bergembira hanya mengharapkan belah belah dan kami Yang lain disimak. Bubut tentang banyak lagi. Ayo dong Ida sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin. Selanjutnya, Bubut tahu benar ia tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya uang jajan. Ida jajan Tidak ingin melakukan menyentek dan memberitakan kepada zaman adalah perbuatan tidak dibutuhkan. Bahkan perbuatan tersebut bisa Tulis kelompoknya dulu Nabila sama anggota-anggotanya ya. ditulis sama anggotanya. Iya, tulis kelompoknya dulu, terus anggotanya siapa saja. Lalu tulis laporan selanjutnya. Ya, ingat di awal menggunakan kalimat kata penulisan huruf kapital ya. Nama orang, nama kota, negara menggunakan huruf. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Iya kan? Berarti kan tulis di Ada yang mau ditanyakan? Iya. Bagus. Pakai huruf kapital ya. Kira-kira yang penting yang mana lalu disambung dari satu laporan ya? Ya. Sudah siap dengan videonya ya? Kalau visual ya? Vietnam sudah siap? Yang nanti yang 2 orang kerja kerja laporan, yang 2 orang sisanya kerjakan pembuatan video bentuk dari aplikasi ya? Pakai aplikasi apa? Apa tuh? Siap ya? Siap? Siap kan? Ya. Yuk. Yang ini bagaimana nyampe di laporannya yang mana? Dalam laporan penulisan ya? Iya, silakan. Yuk. Agak kesulitan kah? Untuk laporannya ya nak ya. Sudah ditulis ini anggotanya nak, kok belum ditulis? Di sini ya. Iya anggotanya. Terus anggota Dedi 1 itu lagi. Pakai koma enggak? Sudah. Enggak. Lanjutnya. Diamati gambarnya itu, ceritain. Oh sudah dicatat ya, kalimat pentingnya sudah dicatat ya. Berarti tinggal dijadikan beberapa pelaporan. Ditulis kaitannya dengan musyawarahnya ya. Ya, untuk melakukan tadi gerakan supaya bersih itu perlu adanya musyawarah. Dicatat juga di situ, kaitkan ya. Ya. Diurutkan aja itu, nanti enak
waktu presentasinya. Gunakan huruf kapital ya, Mbak, di awal ya. Nanti siapa yang presentasi? Yang akan membacakan? Siapa? Lady ya? Kira-kira coba gambar yang satu tadi apa tuh, Ga? Tentang apa, Ga? Mana, Ga? Ini loh, Ga. Ceritain dulu ya. Nanti bagian yang yang masih tahu gambar, ini gambar satu siapa Raffi ya? Cerita yang dari gambar yang saya temukan, ini nomor satu dijelaskan tentang apa gitu ya. Terus yang kedua gambar apa gitu ya. Yuk, silakan tulis. Video tadi coba video dia main dua dia main laki dari saya foto dengan mayo nonton dulu aku ambil live Kenapa diskusinya? Sabar ya. Tadi sudah menggunakan kalimat yang sabar dulu dadanya ya. Kenapa masalahnya apa enggak? Kenapa lu nggak konek-konek, nggak konsentrasi ya? Gimana? Masalahnya? Kelompok yang sana untuk adem ayem ya, hargai ya. Gimana? buat video sudah dimasukin ya bu dan dimasukin pangkatannya Vivi kameranya Vivi itu murah bu yang mau difoto jadi saya sarankan buat pakai HP yang lain. Oh iya, benar. Kalau memang gambarnya tidak itu lebih baik kan sih, Mbak? Kan ada berapa HP sini, Mbak? Ada 4 ya, itu megang sendiri-sendiri. Di aja, dilihat dulu mana yang kira-kira HP yang enak, HP yang bagus, supaya gambarnya muncul sama tulisannya jelas. Ya? Ya. Oh ini, Nisa lagi ngedit ya. Silakan saya coba lihat Ibu hasil editannya, Sah. Aduh, ada Shopee-nya guys. Gak apa-apa. Ya. Coba lihat, Sah. Sabar ya. Oh, yes. Ini dicapcut saya. Keren ya. Seperti Ibu bikin konten ini loh, punya Nisa loh. Ini suara siapa, Sah? Yes. Nisa bikin konten loh seperti Ibu loh. Siap nanti taruh di post di YouTube. Kirim linknya supaya di subscribe dan like. Oh itu dicapcut seperti itu ya. Ibu karena tidak pakai capcut, Ibu pakainya Canva. Sama berarti modelnya dengan Canva ya, persis. Yes, siap jadi wartawan dia, jurnalis cilik ya. Arsipnya keren loh. Siap ya. Salam dari video kami yaitu mohon maaf lengkap punya Nisa dengan kesimpulannya. Siap jadi jurnalis cilik dia. Ya. Siap lanjutkan, Sa. Nih, yang bagian sini, Mbak. Lihat ya. Bagaimana videonya? Oh, tahap-tahap mengedit ya. Sini, Mbak. Coba lebih keras. Musiknya keren nih, profil pelajar Pancasila.
Oh tinggal ya sebentar. Kasih kesimpulan aja sedikit belakangnya Mbak bahwa musyawarah itu diperlukan bagaimana seperti penjelasan dulu ya. Yes. Mbak mana Pak? Sampai kesimpulan ya. Yang ini sudah dikirim ke Ibu oleh YouTube-nya? Sudah. Kece keren punya YouTube. Subscribe dan like komennya. Sampai mana? Langsung aja Mbak ambil kesimpulannya Mbak. Kesimpulannya. Sampai mana Sa? Sudah ditaruh di YouTube nggak? Iya Bu. Apa nama channelnya Sa? Channelnya Anissa, Anissa channelnya keren kece. Coba Sa dihidupin Sa, pengen lihat Sa. Kurang keras Sa. Halo teman-teman, jadi pada siang hari ini kita bekerja Suaranya bisa merekam. seperti yang kita musyawarahkan kemarin bahwa kerja bakti akan dilaksanakan pada hari Selasa. Kerja bakti yang kita lakukan yaitu salah satunya menanam tanaman ulang yang sudah rusak untuk memperbaiki lingkungan sekitar. Nanti kalau sudah di-share ke grup, channelnya Nisa di-like dan komen subscriber ya. Inilah nyampe gimana? Udah nyampe laporan. Sudah Bang. Bagaimana kelompok Korea sudah selesai? Selesai. Ayo silakan masuk ke dalam kelas. Ayo masuk ke dalam kelas nak. Ya. Bawa bukunya semua. Sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah ya? Kita mulai dulu dari kelompok yang mana? Ayo. Kelompok Korea? Bisa apa Vietnam? Korea. Ya, silakan kelompok Korea mempresentasikan hasilnya. Baik, ke depan. Yang lain disimak ya hasilnya. Ya, kelompoknya maju semua nah. Ya. Sini biar tidak. Sini. Sini. Ya. Jangan nyander ke depan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Korea ingin mempresentasikan hasil dari berdiskusi kami. Pertama-tama kami kenalkan dulu diri kami. Dari saya yaitu Lady Diana dan sebelah saya Serli Ramadhani Sari. Iya. Yuk. Hasil laporannya silakan. Tunggu dulu gambarnya diurutkan yuk. Gambar yang pertama, yang itu. Gambar yang kedua, ketiga ya. Ketiga mana? Ketiga, keempat yang sudah disusun. Keempat mana? Kelima ada di Fares sama yang keenam silakan Res, kasih tahu Res. Nah, ya silakan. Silakan Lady untuk dibaca laporannya. Masyarakat banyak membuang sampah sembarangan. Contohnya seperti membuang sampah pada sungai, got, dan lain sebagainya. Dan orang-orang melakukannya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Dan sampah mengalir mengikuti aliran air dan menghasilkan kuman dan bakteri yang berbahaya. Dan bisa membuat sekitar kita menjadi sakit dan juga tidak enak untuk dipandang. Selain membuang sampah sembarangan, ada juga yang mencuci baju di sungai. Selain itu,
Biasanya ibu-ibu mengajak anaknya untuk ikut ke sungai dan anaknya pun ikut mandi di sungai tersebut. Dan setelah mandi di sungai, biasanya anak-anak akan terkena sakit diakibatkan masuknya air sungai ke dalam tubuh anak dan akan sakit, biasanya terkena sakit diare. Dan jalan satu-satunya agar tidak tambah banyak korban, kita harus gotong royong membersihkan sampah agar anak-anak tidak bermain di tempat yang kotor. Dan anak-anak akan bermain di tempat bersih tanpa memikirkan penyakit. Tepuk tangan untuk laporannya. Itu hasil dari kelompok kinesthetik. Mereka tadi mencari gambar yang sudah ibu sebar di mana-mana ada 6 gambar. Setelah dipilih gambarnya diurutkan, setelah diurutkan lalu dibuat cerita untuk laporan. Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok visual Vietnam ya, Vietnam 1 siap dengan mau menampilkan video yang sudah dikirim menggunakan apa tadi Mbak? Aplikasinya Capcut ya, Capcut yang sudah diunduh di ke YouTube ya, channelnya bernama channelnya apa Mbak? Vivi ya, Vivi nanti di like, di subscribe dan di komen ya. Ini hasilnya ya, silakan maju kelompok Vietnam 1 tepuk tangan. Saya perkenalkan ketua kelasnya dan ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok Vietnam ingin mempresentasikan kelompok saya. Pertama kita kenalan dulu ya, nama saya Nabila Zahra dan di sebelah saya ada Raisa ya. Selanjutnya, Kofiatun Jannah. baik silakan dibacakan laporannya, Mbak. Ida teman sebangku, ciri-cirinya mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Nilai-nilainya sangat bagus, memberinya kesempatan bersekolah tanpa biaya. Selanjutnya, dibaca teman-teman laporannya. Ia tak pernah malu dalam kondisi keluarganya. Ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Menjaga ketertiban kelas merupakan tanggung jawab Ida. Besok harinya Ibu tadi mengingatkan ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap termasuk si guru. Ulangan terus berlangsung. Oke, selanjutnya silakan langsung ke kesimpulannya. Apa kesimpulannya setelah selesai? Kesimpulannya ya, Ida sosok anak yang patut diteladani oleh semua orang karena rajin belajar. Dua, Ida adalah anak yang rajin walaupun ayahnya sudah meninggal. Kita harus berusaha agar kita pandai dan menjaga dari teman serta menjaga. Nah, ini tadi ya hasil dari pembuatan video. Silakan di sana dilihat, itu dari video yang dibuat. Nah, ini channelnya Vivi ya, subscribe katanya. Hasilnya ya. Dilihat video buatannya kelompok visual Vietnam 1. Ya, terima kasih.
keras Mbak, biar temannya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Vietnam 2. Dan perkenalkan, nama saya Maulidia Febriana. Sebelah kanan saya Muhammad Abdul Ramadhani. Dan sebelah kiri saya Nurhanisa. Kalimat penting dari cerita Ida adalah Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Dan informasi penting cerita adalah Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus. Kesimpulan cerita, Ida teman sebangku aku, Munir berkulit bukan manis. Tidak banyak berbicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana, ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida yang sangat pandai, nilai-nilainya selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida juga selalu menjaga tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan. Dan teman-teman Ida memilih Ida untuk menjadi ketua kelas. Karena Ida itu pandai, cerdas, dapat berkomunikasikan dengan baik. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Ulangan tetap berlangsung, gugur besar. Dia menengok ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang, dan ternyata teman Ida yang menendang kursi. Ia mau menyantet jawaban ke Ida. Bu tahu benar ia tidak pernah jajan di kantin. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia meneleng ulangan dengan lunglai. Dan pada waktu istirahat Ida menghampiri Gugut untuk meminta maaf. Dan laporan dari cerita adalah kejujuran harus dilakukan sejak dulu, atau kita harus berusaha keras agar nanti akan sukses. Ya, itu tadi laporan dari kelompok Vietnam 2. Nah, ini sekarang kita saksikan video buatan dari kelompok Vietnam 2. Ya, keren ya, lihat. Terus Nisa Channel ya. Keren ya Nisa nih. Nisa ini buka bakat. Ya, keren ya Nisa. Seperti yang kita musyawarahkan kemarin bahwa kerja bakti akan dilaksanakan pada hari Selasa. Keren Nisa. Kerja bakti yang kita lakukan yaitu salah satunya menyalakan pemerintahan dan secara besar untuk memperbaiki lingkungan. Tugas bagi perempuan dari masyarakat dan merupakan dalam yang sudah dipotong dan sudah berisi pupuk di dalamnya. Tugas khusus laki-laki adalah menentukan di mana tempat tanaman akan ditaruh dan membersihkan tempat yang akan ditempati oleh tanaman. Dan sebelah kanan saya yang
Lebih keras. Ya, lebih keras biar terdengar. Ya, laporannya. Dari cerita yang kami baca, pemimpin idola pemimpin yang jujur. Terdapat dua tokoh, yaitu Ida dan Putri. Ida adalah seorang anak yang sederhana, jujur, dan rajin. Ketiga sifat ini menjadikan sosok pemimpin yang tepat karena teman-temannya kelak bisa belajar dari sifatnya. Sementara itu, Gugut memiliki sifat perlawanan. Dia tidak jujur, malas, belajar, dan bahkan kerap menyontek. Sifatnya tidak mudah ditipu dan sangat tidak pantas dia menjadi seorang pemimpin. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buatnya. Amerika 2. Ya, silakan Amerika 2 mempresentasikan. Yang lain harap untuk bisa menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amerika 2. Terlebih dahulu kita memperkenalkan diri. Saya bernama Putri Dewi Karmila. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, Andini Nurdamayati. Indira Madani. Dari cerita yang kami baca adalah Ida, teman sebangku aku, mungil berkulit hitam manis. Tidak banyak bicara dan pandai. Itulah ciri-cirinya. Dia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida adalah anak yang pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung sekolah. Teman-temannya memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik dan bertanggung jawab. Teman-teman dalam cerita Ida kita tidak boleh menyontek karena menyontek itu perbuatan yang tidak baik dan tidak jujur. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Terima kasih. Oh, selesai kesimpulannya seperti itu. Terima kasih. Tadi teman kalian satu kelas sudah melakukan diskusi sesuai dengan apa? Dengan tema hari ini, yaitu tentang kepemimpinan. Ya, cerita tadi kelompok audio Amerika 1 mana? Amerika 2 sudah selesai presentasi ya, dengan membaca secara bergiliran lalu mencatat hal-hal yang penting lalu dibuatlah laporan. Apa yang kamu dapat setelah melakukan diskusi? Coba silakan Amerika 1 dan 2. Apa yang kamu dapat? Coba acungkan tangan untuk berpendapat. Apa yang kamu dapat, Mbak? Apa kira-kira? Mendapatkan apa tadi? Sila, kelompok 1, apa yang kamu dapat setelah berdiskusi? Silakan apa yang kamu dapat dari diskusi ini? Kelompok Amerika 1, 2, apa? Atiko? Oh, menyatukan pendapat untuk menyelesaikan hasil masalah atau diskusi. Yang kelompok Amerika 2, oh, menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah bersama katanya. Sekarang, iya, refleksi untuk kelompok Vietnam ya. Vietnam 1, apa yang kalian dapat?
Dea? Kita bisa menyelesaikan masalah dengan berencana. Oke. Lagi apa? Kita dapat lebih banyak memiliki pengalaman. Pengalaman terutama bikin video katanya. Ya, calon jurnalis masa depan. Ya. Tepuk tangan ya. Sekarang kita tanya ya, apa yang didapat dari kelompok Korea? Apa, Mbak? Kira-kira yang didapat hari ini apa? Kita dapat mengetahui bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik bagi lingkungan dan juga orang-orang di sekitar kita. Oke, keren ya. Yang ini kelompok ini bergeraknya luar biasa. Dari tadi kejar-kejaran cari gambar dan kesimpulannya juga beda. Katanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan untuk mencapai kampung yang bersih. Katanya tadi kelompok ini mengadakan apa, Mbak? Musyawarah ya untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Keren. Tepuk tangan ya. Supaya gamenya supaya lebih mantap. Apakah materi ini akan semakin masuk juga ke dalam otak kalian? Coba sekarang, yuk kita yang main game bersama Bu Kiki. Lengkapilah kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini adalah kalimat yang berongga yang diisi sesuai dengan soal. Jadi dikasih ilmuhannya apa. Jadi yang kosong itu diisi. Yuk. Sekarang acungkan tangan ya jika mau menjawab. Kita main game. Kalau yang benar berarti bintangnya 1. Yuk. Ketua RT menyelesaikan salah titik-titik yang terjadi antara warga dengan musyawarah. Yuk, siapa? Salah ketua RT menyelesaikan salah apa? Yuk, silakan. Salah satu. Salah satu. Yuk. Ayo siapa? Ketua RT, coba konsentrasi. Ketua RT menyelesaikan salah titik-titik yang terjadi antara warga dengan cara bermusyawarah. Yuk, acungkan tangan. Yuk, apa yang bilang? Salah satu masalah. Kita bungkus lagi. Salah paham. Salah paham lagi. Yo, siapa yang berani jawab? Salah. Ya apa? Salah sangka. Bungkus. Kira-kira yang tepat yang bagaimana? Ayo kita sambung bersama-sama. Ketua RT menyelesaikan salah satu yang terjadi. Bagaimana? Yang kedua, ketua RT menyelesaikan salah tadi apa, Mbak? Salah satu masalah. Bisa tidak? Bisa juga. Tapi salah masalah. Kalau punya Mbak Nisa, ketua RT menyelesaikan salah paham yang terjadi antara. Cocok tidak? Cocok. Kalau punyanya Mbak Charlie, tadi apa? Salah sangka. Ketua RT menyelesaikan salah sangka yang terjadi. Cocok tidak? Tidak cocok. Jadi yang paling cocok jawabannya Nisa. Tepuk tangan Mbak Nisa. Sekarang semua hasil musyawarah harus bisa titik-titik di titik-titik. Jawabkan secara moral. Jawabannya dijawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa apa? Yuk, semua hasil musyawarah harus bisa dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab. Cocok tidak? Cocok. Sekarang yang ketiga, salah satunya adalah dalam pemilihan ketua
Dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah. Selanjutnya yang dapat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam titik-titik atau perwakilan. Ayo silakan Dea. Iya, ini adalah dari Pancasila. Nah, selanjutnya semua orang dalam musyawarah boleh mengeluarkan titik-titik terkait permasalahan. Yuk, siapa yang main? Yuk. Ayo, apa yuk? Ayo, apa Dila? Hah? Mengeluarkan pendapat yang terkait dengan permasalahan, betul tidak? Cocok tidak? Cocok, tepuk tangan. Mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya yang paling bawah, mencari titik temu. Mencari titik temu dari pendapat-pendapat yang telah diungkapkan secara titik-titik dan bijaksana. Ayo Pak. Secara apa? Apa? Baik. Secara baik. Lagi kantong bungkus. Lagi yang lain. Secara apa diungkapkan? Secara apa tadi kita membahas? Apa? Apa Lip? Secara sopan. Benar tidak? Cocok tidak? Cocok. Saat kita mau mengeluarkan pendapat, kita juga harus mengeluarkan tadi yang bilang baik, ramah, benar. Secara baik, sopan. Jadi etikanya terlihat. Nah, kalian dengan kalian menyelesaikan game pembelajaran ini, artinya kalian sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, dari awal sampai titik terakhir ini, kira-kira sebentar ya. Kira-kira menurut kalian, pendapat kalian, pelajaran hari ini yang bisa kalian ambil bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Ayo ungkapkan bagaimana hari ini? Terus apa kira-kira? Menyenangkan katanya Mbak Dea. Yang lain mungkin apa? Luar biasa. Yang lain yuk, silakan. Bagaimana pelajaran hari ini? Bagaimana? Untuk kinestetik yang tadi berlari mencari panas-panasan, bagaimana? Bagaimana pendapat kalian? Sangat menyenangkan dan memiliki pengalaman baru. Oke, sangat menyenangkan dan pelajaran hari ini dapat kalian terapkan di lingkungan sekitar. Bahwasanya setiap ada masalah kita harus bisa melakukan musyawarah untuk mencapai suatu keinginan, mencapai suatu apa? Hasil yang disepakati. Setelah disepakati harus dilaksanakan. Nah, tugas di rumah ingatkan ya, waktunya kapan Bu? Nah, waktunya kira-kira kita sepakat kapan? Kalian bikin sesuai dengan kemauan kalian. Bu, aku mau bikin konten kayak Nisa. Boleh. Bu, aku mau bikin poster Bu tentang ya musyawarah. Boleh ya Bu ya? Boleh. Bu, aku mau buat puisi. Nanti aku bacakan di ladang. Aku disutain kayak jurnalis itu Bu. Boleh? Boleh. Bu, aku mau buat laporan. Nanti saya taruh Bu. Minta bantuan Ibu untuk diupload di blogger atau di artikel koran Bu. Boleh Ibu bantu nanti ya. Tapi kira-kira sekarang tugas yang pertama adalah tugas satu aja ya. Nah, kalian memilih dari musyawarah 3 tadi, musyawarah keluarga, musyawarah di sekolah, musyawarah di masyarakat. Dipilih salah satunya yang sesuai dengan kemauan kalian. Selanjutnya
sama orang tua, disuruhin kan aku kak, gitu kan aku gak bisa kak, gitu ya. Boleh, silakan. Kapan waktunya? Sepakat ayo, kapan? 1 minggu? 2 minggu? Jangan 1 bulan, nilainya nanti kapan bisa selesai ibu ya? Kira-kira berapa minggu?